Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Papua Nugini sedang dilanda perang suku yang mengakibatkan puluhan orang mati sia-sia. Tentu jika kita melihat perang suku di Papua Nugini, mungkin yang ada di dalam pikiran kita itu adalah perang yang menggunakan senjata-senjata tradisional seperti panah, parang, kampak, dan lain sebagainya. Akan tetapi, khusus di Papua Nugini, kalian akan melihat sesuatu yang sangat berbeda, yang dimana perang suku yang terjadi di Papua Nugini itu kebanyakan sudah menggunakan senjata api sesuai dengan standar militer atau senjata-senjata api otomatis seperti M16, AR-15, terus AK-47 dan senapan-senapan produksi pabrikan lainnya. Tentu jika kita melihat hal ini, ternyata perang suku di Papua Nugini itu sangat berbeda dengan perang suku yang ada di Papua bagian Indonesia. Perang suku di Papua Nugini itu terjadi di daerah-daerah pinggiran atau di daerah-daerah pedalamannya. Tentu tidak terjadi di kota-kota besar di Papua Nugini seperti ibu kotanya Port Moresby. Jadi perang suku yang ada di Papua Nugini ini terjadi di dataran-dataran tinggi di pedalaman-pedalamannya, di distrik-distriknya. Tentu ini sangat berbeda dan sangat kontras sekali dengan perang suku yang ada di Indonesia. Jika perang suku di Papua Nugini itu sudah menggunakan senjata api dan cara penyelesaian perang suku di Papua Nugini itu juga sedikit lebih tidak bisa diselesaikan, bahkan militer serta kepolisian Papua Nugini pun kewalahan dalam menghadapi perang suku yang ada di negara mereka sendiri. Hingga saat ini, pemerintah Papua Nugini belum bisa mendamaikan suku-suku yang bertikai di daerah tersebut. Bahkan menurut informasi ada puluhan orang yang menjadi korban daripada perang suku itu sendiri. Bahkan jenazahnya tergeletak di pinggir jalan, ada yang dimutilasi, ditelanjangi, dan dibiarkan begitu saja. Bahkan ketika aparat keamanan dari Papua Nugini itu datang, mereka bertugas hanya untuk mengumpulkan mayat-mayat yang bergelimpangan di pinggir jalan. Bahkan menurut pengakuan salah satu polisi di Papua Nugini, mereka menemukan satu truk dan di belakang truk itu penuh dengan jenazah atau mayat-mayat daripada korban perang suku itu sendiri. Lalu bagaimana dengan perang suku yang ada di Papua wilayah Indonesia? Kalau perang suku yang terjadi di Papua, khususnya wilayah Indonesia, tentu jumlah korban yang meninggal untuk perang sukunya tidak sebesar yang ada di Papua Nugini. Jadi kalau di khususnya di Papua, Papua bagian di Indonesia, perang suku di sana terjadi hanya hal-hal yang masalahnya tuh mungkin sepele. Contoh seperti malam tahun baru, mabuk, habis itu saling tikam, dan akhirnya salah satu korbannya itu meninggal, maka kelompok yang meninggal itu menuntut ganti kepala namanya. Jadi ketika ada tuntutan untuk ganti kepala, itu otomatis mereka akan menuntut kepada pihak yang membunuh. Itu yang terjadi di Papua. Nah, ketika sudah terjadi tuntutan, maka penyelesaiannya biasanya menggunakan jalan peperangan atau perang suku. Di dalam perang suku yang terjadi di Papua sendiri, dulu yang saya ketahui ketika saya ada di Papua, itu mereka mengadakan kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan peperangan. Yang biasanya perang ditentukan harinya, jamnya, dan kapan waktu dan tempat untuk mereka berperang. Itu ketika mereka akan melaksanakan ritual perang suku itu sendiri. Bahkan dalam pengalaman pribadi saya pernah ketika itu ada di sekolah teman-teman, saya di sekolah dan didatangi salah satu kepala suku yang dimana kepala suku itu meminta izin kepada saya untuk menutup sekolah pada saat itu, meliburkan dan memulangkan anak-anak yang sedang bersekolah supaya perang suku yang terjadi di daerah tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dari pihak anak-anak sekolah. Sebagai guru yang pertama kali bertugas di Pegunungan Tengah Papua mendapatkan hal itu, saya cukup kaget kenapa bisa terjadi, akan tetapi saya tidak menuntut banyak, saya tidak protes, tetapi saya lebih banyak mengiyakan. Karena saya lebih mengutamakan keselamatan para murid saya.
Tentu kenapa bisa itu terjadi? Karena pada saat itu ada kasus pembunuhan yang dimana yang dibunuh adalah salah satu keponakan daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Jakarta. Jadi salah satu saudara-saudaranya itu menuntut untuk dilaksanakan perang suku seperti itu. Nah, tentu perang suku itu adalah salah satu budaya yang ada di Papua, mulai dari Papua Nugini maupun Papua Pegunungan. Lanjut lagi, setelah perang itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jika dalam perang tersebut salah satu pihak, misalnya yang pihak membunuh, bukan yang terbunuh ya, pihak yang membunuh ada mati, berarti hitungannya satu sama, satu mati dari pihak korban, satu mati dari pihak pelaku. Jika dalam perang tersebut tidak ada yang mati atau tidak ada yang meninggal, maka tuntutan selanjutnya bukan lagi diselesaikan dengan perang suku, melainkan orang-orang di Papua itu melakukan perundingan untuk menentukan tuntutan ganti rugi. Nah, tuntutan ganti rugi di Papua itu jumlahnya bervariasi, tidak ada patokan pasti. Contoh seperti ini, teman-teman. Jika misalnya menjadi pihak yang salah satu menjadi korban daripada pembunuhan itu menuntut pergantian uang 100 juta dengan 30 ekor babi. Nah, itu adalah tawaran dari pihak korban kepada pihak pelaku. Jadi nanti pihak pelaku akan mempertimbangkan apakah mereka menyanggupi atau tidak. Nah, jika pihak pelaku itu menyanggupi untuk membayar 30 ekor babi dengan uang 100 juta, maka kedua belah pihak akan bersepakat untuk menyerahkan hasil daripada tuntutan itu dilaksanakan di kantor polisi setempat. Jadi menurut pengalaman saya yang pernah saya lihat, ketika pihak pelaku yang sudah sanggup untuk memenuhi tuntutan daripada pihak korban itu akan membawa bayaran atau tuntutan tersebut ke kantor Polres terdekat, yang dimana nanti di kantor Polres itu sendiri akan disaksikan oleh pihak kepolisian, yang dimana di situ adalah mewakili pihak negara sebagai penengah, ya kan? Nantinya pihak pelaku dan pihak korban mereka secara simbolis memberikan tuntutannya dan mereka bersalaman dan mereka bersepakat untuk selesai masalah tersebut. Jadi tadi itu adalah tahapan-tahapan untuk penyelesaian perang suku yang ada di Papua bagian Indonesia. Akan tetapi, apakah itu sampai di situ? Tentu tidak. Banyak hal setelah penyelesaian tuntutan-tuntutan itu, biasanya nanti akan terjadi masalah-masalah berikutnya. Dan nanti pun penyelesaiannya juga dengan cara yang sama juga, seperti itu. Jadi, kalau perang suku di Indonesia, perang suku di Papua, di wilayah Indonesia, itu keterlibatan negara dalam menyelesaikan perang antar suku itu sangat-sangat hadir. Artinya negara benar-benar hadir, mewadahi, merangkul semua yang terlibat dan membuat sebuah perdamaian yang dimana diwakilkan oleh pihak kepolisian. Tentu ini berbeda sekali dengan yang terjadi di Papua Nugini. Kalau di Papua Nugini, mereka tidak menentukan waktu, tanggal, tuntutan. Mereka langsung menyerang suku atau klan yang berbeda yang menjadi lawannya. Bahkan mereka asal bunuh, asal tembak, seperti itu. Sementara kalau di Papua bagian Indonesia, mereka tidak melakukan seperti itu. Nah, inilah bersyukurnya seharusnya orang-orang Papua yang masuk di bagian Indonesia, yang dimana kebudayaan mereka salah satunya perang suku itu masih ada sampai hari ini, karena itu salah satu wujud negara hadir dalam menjaga salah satu adat budaya daripada masyarakat Indonesia itu sendiri. Akan tetapi jika kalian ingin menonton salah satu simulasi perang suku, kalian bisa datang di setiap bulan Agustus di Kabupaten Jayawijaya, khususnya di Kota Wamena. Di sana ada Festival Budaya Lembah Baliem yang di mana ada simulasi perang suku seperti itu. Nah, jadi tadi itu kurang lebihnya
perbedaan perang suku yang ada di Papua Nugini dan ada perang suku yang di bagian Indonesia. Artinya sangat benar-benar kontras. Kalau di Papua Nugini, pemerintahnya itu tidak bisa hadir sama sekali dalam penyelesaian masalah perang suku. Sangat berbeda dengan orang Papua yang di bagian wilayah Indonesia, yang dimana pemerintah juga hadir dalam penyelesaian pertikaian permasalahan perang suku yang terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua, seperti itu. Kalau kalian punya referensi yang berbeda atau pendapat yang berbeda atau pernah melihat apa yang seperti saya ceritakan, kalian boleh tulis di kolom komentar, teman-teman. Jadi itu tadi sedikit perbedaan cerita tentang perang suku di wilayah Papua Nugini dan perang suku di wilayah Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.